Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, apa kabarnya semua seminggu ini? Tuhan selalu menyertai kita, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hari demi hari Tuhan yang boleh kau berikan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan kalau sampai saat ini Tuhan kami masih bisa berada beribadah kepadamu Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu dan kasih-Mu Bapa. Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan kami ingin memulai Tuhan setiap ibadah kami Tuhan, berkatilah Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya Tuhan hanya untuk menyenangkan nama-Mu Bapa. Kami serahkan Tuhan dan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Mari teman-teman kita angkat pujian dulu. Tuhan yang selalu ada dalam setiap kehidupan. Mari sama-sama.
biru Tapi kami lagi. percaya Engkau Allah yang senantiasa menjaga setiap kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa terus hari-hari ini, kami bawa terus NKRI bangsa ini kepadamu, kami bawa Indonesia secara khusus, kami bawa Pancasila kepadamu Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami tahu kami percaya Tuhan, bangsa ini sudah kau tebus dengan darah, bangsa ini sudah kau pulihkan Tuhan, bangsa ini sudah kau merdekakan Tuhan, dan kami percaya apapun yang terjadi hari-hari ini, tapi satu hal yang kami tahu, janji-Mu ialah ya dan amin. Engkau Allah yang tak pernah jauh daripada Indonesia. Indonesia adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak muda, kami berdoa untuk generasi Jeremia Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan kau bangkitkan anak-anak muda, kau bangkitkan anak-anak muda, kembalikan kepada bapak-bapak dan bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini di dalam nama Yesus, maka terjadilah sesuai apa yang menjadi keinginan hatinya Tuhan. Kami berdoa terus Tuhan, kami terus berdoa, kami bawa terus kami bawa terus Tuhan anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang militan. Engkau pulihkan keluarga-keluarganya juga Tuhan. Kami berdoa terus Tuhan, segala apapun yang terjadi di bangsa ini, biarlah kau lakukan dari segala virus corona Tuhan. Biarlah segala penyakit, sampar penyakit menular tidak akan bisa menyentuh gereja-Mu, bahkan tidak akan menjauh daripada bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami hardik segala virus corona, kami hardik di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan khususnya untuk DKI Tuhan. Allah baik, kami minta pulihkan terus DKI Tuhan. Kalau masih di DKI akan masih banyak, tapi kami percaya segala virus corona di
Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Ya Yesus, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Kita sembah Dia. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Yesus kekuatan. Kita dalam syukur dan dalam haleluya. Engkau puji dan hormat bagimu, Yesus, Engkau yang menyertai setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, keluarga demi keluarga, jiwa demi jiwa, sehingga setiap mereka dilalukan dari segala yang jahat. Sebab sudah ada tanda materai darah domba di dalam setiap rumah-rumah mereka. Biarlah kami boleh ada dalam setiap rumah kami masing-masing, ada dalam hadirat-Mu. Sebab ada 3 tempat yang Kau berikan yang teramat ada dalam dunia ini. Yang pertama, ketika setiap umat-Mu ada bersama-Mu dalam Taman Eden, maka Kau membuat segala sesuatu yang Kau percayakan kepada kami menjadi maksimal. Hidup kami penuh dengan potensi yang Tuhan telah berikan, sehingga kuasa untuk memelihara dan mengusahakan Tuhan nyatakan sungguh-sungguh. Inilah tempat yang teraman buat hidup kami, keluarga demi keluarga. Hal yang kedua, tempat yang teraman yang Tuhan sediakan bagi kami adalah tanah Goshen. Ketika dunia mengalami pergumulan malapetaka, ketika dunia boleh mengalami goncangan, tapi ketika anak-anak-Mu, orang-orang percaya, gembalaan Tuhan sendiri Kau khususkan di tanah Goshen, sehingga malapetaka tidak masuk dalam setiap kemah-kemah anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya itu sudah terjadi. Dan hari ini Tuhan, tempat yang ketiga yang teraman dalam hidup kami, ketika kami ada dalam hadirat Tuhan. Ketika keluarga demi keluarga ada dalam hadirat Tuhan, maka segala musuh, sakit, penyakit apapun bentuknya tidak akan pernah berkuasa. Sebab dalam hadirat-Mu lah Tuhan ada kekuatan. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada perlindungan. Dalam hadirat-Mu ya Bapa ada penyertaan Tuhan dan penyediaan secara ilahi. Kami percaya, biarlah di waktu-waktu ini Tuhan, setiap keluarga demi keluarga senantiasa membangun hadirat-Mu, sehingga umat-Mu, keluarga dan gereja dilalukan dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa berbicara kepada kami, sehingga setiap kami yang ada dalam rumah tangga kami boleh membangun hadirat-Mu, dan lawatan Tuhan pasti terjadi. Lawatan Tuhan pasti terjadi. Itu yang kami imani di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
oleh Bapak Ibu. Baik, silakan dulu. Terima kasih buat musik. Terima kasih. Dan saya akan melanjutkan kembali pesan pengembalaan. Pada minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita membangun, bagaimana kita menantikan lawatan Tuhan. Ya, apakah keluarga demi keluarga sudah mengerjakan 4 hal yang merupakan kunci untuk kita boleh mengalami lawatan Tuhan? Yang pertama adalah ketika setiap keluarga mengajarkan kembali aturan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan keluarga demi keluarga, mengajarkan ketetapan-ketetapan firman Tuhan, lalu mengajarkan kembali perintah-perintah Tuhan di dalam setiap keluarga demi keluarga. Ini pesan yang pertama yang harus dikerjakan. Sehingga ketika kita menantikan lawatan Tuhan, maka lawatan Tuhan itu pasti terjadi. Ketika didapati Tuhan, keluarga demi keluarga kembali menceritakan kepada anak-anak mereka tentang kasih-Nya Tuhan, ketetapan Tuhan, tentang perintah-perintah Tuhan. Hal yang kedua yang harus dikerjakan dalam setiap keluarga demi keluarga adalah dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 14. Ketika kita sudah ada dalam hadirat Tuhan, kita mengetahui peraturan, kita mengetahui tentang firman Tuhan. Ayo, apa jadi konsekuensinya? Kita kembali harus merendahkan diri kita. Ayo, keluarga demi keluarga, aja apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan dari setiap ketetapan, dari setiap peraturannya. Tuhan mau kita merendahkan diri, lalu kita berdoa dan mencari wajah Tuhan. Hal yang terpenting dari semua itu adalah ketika kita firman itu kita terima, kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Firman Tuhan selanjutnya, Allah sendiri yang akan memulihkan keadaan. Allah sendiri yang akan memulihkan negeri kita, dimulai dari keluarga demi keluarga. Ingat firman Tuhan juga berkata, supaya setiap kita merendahkan diri. Sekali lagi, merendahkan diri. Hal yang ketiga yang harus dikerjakan dalam setiap keluarga demi keluarga adalah yang ketiga, tentang memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 8. Renungkan itu di dalam keseharian kita, dalam rumah tangga kita, sehingga apa yang kita renungkan, apa yang kita perkatakan, itu akan menuntun setiap langkah kita, langkah demi langkah kita, sehingga kita dalam situasi yang begitu penuh di luar sana malapetaka yang ada, kita dengan kebenaran yang kita terima dari Taurat Tuhan membuat hidup kita bertindak hati-hati. Ketika kita bertindak hati-hati, maka jalan hidup kita pun akan dituntun oleh Tuhan dalam keberhasilan, keberuntungan senantiasa terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, hal yang keempat yang menjadi kebenaran firman Tuhan di dalam perkumpulan rumah tangga kita masing-masing semua. Yang pertama, kita mengajarkan ketetapan firman Tuhan. Lalu yang kedua, kita merendahkan diri kita. Lalu kita berdoa dan mencari dan berbalik dari jalan yang jahat. Yang ketiga, kita diminta untuk memperkatakan. Dan yang keempat, ini yang terpenting, yang keempat, yang akan mendatangkan lawatan Tuhan dalam keluarga kita adalah ketika kita menceritakan bagaimana perbuatan Tuhan, bagaimana keajaiban Tuhan, bagaimana pekerjaan Tuhan yang sudah kita terima di waktu-waktu yang lampau. Dan ini akan membangun kembali iman kita, dan ini akan membangun kembali kepercayaan kita kepada Dia. Yang tadinya kita melihat malapetaka dari luar sana, berita yang begitu menghebohkan, tapi ketika kita menutup telinga kita untuk hal-hal yang demikian, lalu kita memperkatakan, menceritakan kembali bahwa Tuhan itu dahsyat, penyertaannya sempurna. Dulu pernah Tuhan melakukan itu kepada aku, dan aku percaya melalui imanku dan melalui kepercayaanku, Dia pun akan melakukan hal yang sama di tengah-tengah krisis seperti ini. Yang ngerti katakan amin. 4 hal ini kerjakan sungguh-sungguh dalam setiap keluarga. Pasti Tuhan lawat keluarga. Pasti Tuhan lawat negeri di mana kita ada. Dan ini kunci
untuk kita menghadirkan lawatan Tuhan di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Sebab Pemazmur pasal yang ke-105 ayat yang kelima, baiklah kita menceritakan perbuatan Tuhan, menceritakan keajaiban Tuhan, menceritakan pekerjaan Tuhan, sehingga iman kita akan tumbuh kembali, iman kita akan semakin besar. Dan ketika iman itu dilihat oleh Tuhan, maka iman itu yang akan mendatangkan lawatannya dalam setiap kehidupan kita. Kerjakan sungguh-sungguh, maka ia akan melakukan bagian Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, perhatikan, di dalam 4 hal tadi yang kita sudah harus kerjakan, kita harus memiliki sikap hati yang benar di dalam menantikan lawatan Tuhan. Bagian kita kerjakan 4 hal ini, lalu kita mulai menantikan. Nah, di dalam menantikan lawatan Tuhan, yang terpenting di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah, kalau bahasa aslinya disebut dengan dumia. Dumia itu kalau kita artinya dalam bahasa Indonesia, menantikan dengan tenang, kepercayaan penuh hanya kepada Tuhan Allah. Itu yang pertama, artinya kita menantikan dengan tenang. Ya. Karena Tuhan sedang melatih otot-otot iman kita, sedang melatih kepercayaan iman kita kepada Dia. Jadi ketika kita menantikan lawatannya, ketika kita melakukan 4 hal itu, maka dengan baik kita harus mengambil sikap dumia. Di mana kitabnya? Dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3. Kita buka Alkitab kita. Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3. Ini luar biasa firman Tuhan ini. Apa dikatakan dengan sikap kita menantikan dengan tenang dan penuh percaya kepada Allah Bapa. Jadi kepercayaan yang tenang dan kuat sepenuhnya kepada Allah. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatan. Ada pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Biasa bukan? Luar biasa. Dunia kepercayaan yang tenang dan kuat kepada Allah. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Yang mengerti katakan amin. Sikap hati yang kedua di dalam menantikan lawatan Tuhan setelah dunia, yang kedua adalah cakap. Ya. Apa artinya cakap? Setelah kita kepercayaan yang tenang dan kuat hanya kepada Allah, yang kedua cakap artinya melekat, merindukan Tuhan. Di dalam menantikan lawatan Tuhan, setelah kita melakukan 4 hal dari kebenaran yang diajarkan kepada keluarga demi keluarga, maka sikap yang kedua adalah cakap. Kita selalu merindukan Tuhan. Di mana ayatnya? Kita melekat, kita rindukan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sehingga kita buka Mazmur pasal yang ke-33 ayat ke-20. Kita mundur ke belakang, Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Luar biasa. Cakap, melekat dan merindukan Tuhan. Demikian firman. Jika kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Katakan amin. Wow,
orang yang melekat, orang yang merindukan Tuhan, maka Dia Allah akan menolong kita dan Allah akan menjadi perisai kita. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Ya. Sikap hati yang kedua, cakap. Ini hal yang luar biasa yang bisa kita pelajari. Lebih dalam lagi, apa dimaksudkan dengan cakap? Melekat, merindukan Tuhan. Ya. Kita buka Mazmur pasal 42 ayat yang ketiga. Demikian yang difirmankan Tuhan. Mazmur pasal 42 ayat ketiga. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Biarlah aku boleh datang melihatnya. Katakan amin. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Ada satu lagu pujian ini. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang kudus. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Wah, ketika keluarga demi keluarga dia melekat merindukan Tuhan, pasti terjadi lawatan Tuhan dalam keluarga. Yang ketiga, katakan amin. Hal yang ketiga yang menjadi kebenaran firman Tuhan juga masih dalam cakap kita menantikan, melekat, merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada dalam Mazmur pasal 63 ayat yang kedua. Demikian yang difirmankan Tuhan. Mazmur pasal 63 ayat yang kedua. Wow. Demikian firman Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Kami mencari Engkau. Jiwaku, perhatikan, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu Tuhan. Seperti tanah yang kering, tandus, tiada berair. Bayangkan kerinduan kita kepada Tuhan itu diumpamakan sebagai tanah yang kering, yang sangat merindukan air. Demikianlah kita seharusnya juga kepada Tuhan yang kita sembah, kepada Tuhan yang kita muliakan. Kerinduan itu ada seperti tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwa kita pun juga, roh kita pun juga merindukan Tuhan di dalam kerinduan kuasanya, anugerahnya, kemuliaannya memenuhi setiap kita. Kalau itu terjadi dalam diri, kalau itu terjadi di dalam keluarga, percayalah Tuhan pasti melawat keluarga kita. Yang ketiga, katakan amin. Hal yang ketiga, sikap hati yang ketiga yang harus kita pelajari bersama-sama di dalam menantikan lawatan Tuhan. Karena Tuhan sedang melatih otot-otot rohani. Tuhan sedang melatih kepercayaan kepada Tuhan. Apakah sungguh-sungguh? Apakah karena kita kepepet, makanya kita ada seperti ini? Tapi Tuhan mau tidak kepepet pun, diberkati pun, ada persoalan pergumulan, tetap kita menantikan lawatan Tuhan. Kerjakan keempat hal tadi. Tapi sikap hati yang ketiga yang Tuhan mau dikerjakan buat kita adalah kafa. Kafa apa artinya? Menantikan dengan harapan yang besar. Menantikan dengan harapan yang besar. Wah, kenapa firman Tuhan berkata bahwa pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia? Sebab apa yang kita harapkan tidak akan pernah sia-sia. Sebab Tuhan Allah pasti menjawab apa yang menjadi harapan kita. Karena harapan kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan harapan kita kedagingan, tapi harapan kita harus harapan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini pasti akan Tuhan jawab. Jadi kata kafa artinya kita menanti dengan harap yang besar. Sesuatu yang besar terjadi. Kita rindu, kita punya roh yang sama bahwa badai ini harus segera berlalu, harus segera berakhir. COVID-19 harus segera berakhir. Itu harapan kita kepada Tuhan. Tidak ada cara lain kecuali setiap keluarga demi keluarga dilawat oleh Tuhan
karena kebenaran firman-Nya. Dilawan oleh Tuhan, memulihkan kita. Dilawan oleh Tuhan, sehingga kita menerima warisan yang baru di dalam kerohanian kita. Tuhan mau kafah ini dalam menantikan harapan yang besar itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Di mana ayatnya? Kita buka Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Katakan amin. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Artinya ini, dia sudah lama menanti, tapi Tuhan pasti jawab. Dia pasti Tuhan memberikan kekuatan dalam diri dia. Selanjutnya, apa yang firman Tuhan? Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Waduh. Raja Wali itu kalau terbang tidak pernah rendah. Selalu dia naik terbang tinggi. Burung lain sudah keok, tapi burung Raja Wali tidak. Ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan, ketika ada tantangan, dia selalu naik ke terbang tinggi. Semakin besar badai itu, maka dia semakin terbangnya semakin tinggi sekali. Kenapa? Karena dia bersama dengan badai, dia hadapi itu semua, dan sehingga dia naik dan naik dan naik. Demikianlah juga iman kita sedang dilatih oleh Tuhan dengan badai yang besar. Tuhan mau ketika kau menantikan dengan harapan yang besar, Tuhan mau imanmu juga semakin hari semakin naik bagaikan Raja Wali. Yang ngerti katakan amin. Apa yang selanjutnya? Demikian firmankan Tuhan. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang berjalan tentunya selalu akan punya tujuan akhir. Katakan amin. Ya, nggak mungkin orang berjalan tanpa tujuan akhir. Setiap kali kita melakukan suatu perjalanan, pasti akan ada akhirnya. Tujuan akhirnya kemana? Demikianlah, artinya ini, harapanmu itu tidak akan pernah sia-sia. Sebab engkau sudah memulai dengan 4 hal. Maka tinggal tunggu menantikannya saja melalui kafah. Menantikan harapan yang penuh dengan mukjizat Tuhan, yang penuh dengan lawatan Tuhan. Sehingga lawatan yang terjadi, maka itu akan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Apa yang kita terima ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan? Yang pertama tadi katakan, kita menerima warisan kekuatan daripada Tuhan. Ya, luar biasa. Kita menerima kekuatan yang baru. Kita disegarkan kembali dan kita dibaharui. Lalu kita akan terbang bagai Raja Wali. Makin hari iman kita makin tinggi. Makin hari iman kita makin besar. Makin hari kepercayaan kita kepada Tuhan makin besar. Sehingga kita tahu, kita mengenal siapa Allah kita. Katakan amin. Dan kita memiliki harapan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, inilah 3 hal sikap kita yang mesti kita kerjakan di dalam menantikan lawatan Tuhan. Yang pertama, dunia. Artinya kita menaruh kepercayaan kita dengan tenang, dengan kekuatan hanya kepada Allah. Yang kedua, caka. Caka artinya kita melekat merindukan Tuhan. Lalu yang ketiga, kita menantikan kafah. Sikap yang ketiga, kafah adalah menanti dengan harapan yang besar, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Luar biasa. Lalu apa dampaknya? Apa yang akan kita terima? 1 ayat saja yang menjadi bekal kita, supaya kita melakukan 4 hal dan punya 3 sikap hati yang benar. Dan ini yang akan menjadi berkat Tuhan dalam kehidupanmu. Kita buka dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-68. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-68. Ini yang menjadi dampak ketika kita memiliki sikap hati yang benar di dalam menantikan
Tuhan. Ayat 68, demikian firman Tuhan. Udah ketemu ayatnya? Lukas pertama ayat 68. Ayo kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Katakan amin. Ketika kita melakukan 4 hal dan memiliki 3 sikap hati yang benar di dalam menantikan lawatan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Ketika kita menyerukan, bermazmur bagi Dia, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan akan membawa kelepasan bagi setiap keluarga demi keluarga. Poin pertama menjadi kunci kita. Pasti lawatan Tuhan terjadi, dan ketika Dia melawat kita, maka kita semua akan dilepaskan dari penyakit sampah, penyakit menular, malapetaka yang ada di kota ini, malapetaka yang ada di global ini, sehingga Tuhan pasti melepaskan umatnya. Yang nanti katakan amin. Yang percaya katakan amin. Siapa yang rindu mengalami kelepasan dari setiap persoalan, dari setiap malapetaka, dari setiap pergumulan yang ada? Ayo, lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab inilah yang menjadi janji firman Tuhan. Ketika didapatkan keluarga demi keluarga, ketika didapatkan rumah tangga demi rumah tangga yang ada di kota itu melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, mengajarkannya kembali, merenungkannya kembali, memperkatakannya kembali, dengarkan baik-baik. Kebenaran yang ketiga yang menjadi berkat buat kita semua. Kita buka Yeremia pasal yang ke-33. Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6. Ini yang Tuhan akan kerjakan ketika Dia melepaskan umatnya. Jadi melepaskan bukan melepaskan biasa, tapi ini janji firman Tuhan. Dia melepaskan dengan apa yang Tuhan kerjakan. Ini yang Tuhan kerjakan bagi negeri ini. Inilah pokok doa kita bersama-sama. Setiap malam perkatakan Mazmur 91, sehingga apa yang janji firman Tuhan terjadi. Dia melepaskan umatnya dari segala belenggu sakit penyakit. Sebab lawan kita bukan darah dan daging, tapi pemerintah-pemerintah yang ada di atas udara ini, di antara langit dan bumi. Itu yang kita perangi. Ini janji firman Tuhan. Ayo sama-sama kita baca Yeremia 33 ayat yang ke-6. 3, 2, 1. Sesungguhnya Allah akan mendatangkan kepada mereka kesehatan. Katakan amin. Dia akan mendatangkan keselamatan. Boleh datang COVID, tapi dengan baik. Ketika didapatkan umatnya ada di dalam hadirat Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan, dia membangun kembali perkataan firman Tuhan dan menantikan dengan sungguh apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Dia berjanji Allah akan melepaskan umatnya dengan apa? Memberikan kesehatan, sehingga kekuatan daripada roh kegelapan, roh maut tidak akan berkuasa, sebab Allah yang akan mengintervensinya, sehingga mereka semua akan dibuat bertekuk lutut, tidak punya kuasa lagi, tidak punya pengaruh lagi, tidak akan punya kemampuan lagi, sebab sudah tekuk lutut di dalam kuasa Yesus. Seketika dikatakan atmosfer penuh dengan kesehatan, atmosfer keluarga penuh dengan kesehatan, maka itu akan memenuhi seantero isi rumah tanggamu dan seantero kota di mana kita boleh ada. Perkatakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan mendatangkan kepada kita kesehatan, dan yang kedua, kesembuhan. Haleluya. Jadi ini yang perlu kita perkatakan firman Tuhan. Kelepasan yang apa? Dia memberikan kepada kesehatan, dan yang kedua, Dia juga memberikan kepada kita kesembuhan. Dan Tuhan akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Katakan amin. Wow, dahsyat sekali. Ini janji Tuhan yang memberikan kelepasan kepada umatnya. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, Dia mau hari ini
Ayo, perkatakan firman Tuhan di atmosfer rumah tangga kita. Tuhan memberikan kepada keluarga demi keluarga kesehatan dan kesembuhan, dan kepada yang sudah terpapar Tuhan akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah bagi keluarga demi keluarga. Ada yang ketujuh, Tuhan bilang begini, Tuhan akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel. Yehuda kita bicara satu tempat, tapi kita akan identikan dengan keluarga. Tuhan akan memulihkan keadaan keluarga dan Israel. Israel satu bangsa. Artinya ketika keluarga mau dipulihkan oleh Tuhan, ketika keluarga mau dipulihkan oleh Tuhan, maka kota pun akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena didapatkan Tuhan ada keluarga demi keluarga yang membangun hadirat Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saya lanjutkan, Tuhan akan memulihkan keadaan keluargamu dan bangsa kita, Indonesia, dan akan membangun kembali mereka seperti dahulu kala. Reruntuhan-reruntuhan sudah akan Tuhan susun kembali dengan konsep kerajaan Allah. Sebab Tuhan sudah mendapatkan ada hati yang sudah benar, sikap hati yang sudah benar, sikap hati pribadi yang sudah mulai mengalami transformasi, dan semua orang sudah mulai memuliakan Tuhan. Ini akan menggerakkan lawatan Tuhan terjadi dalam setiap keluarga demi keluarga. Percaya. Inilah janji yang harus kita perkatakan, bukan berita-berita buruk. Hari ini, ayo kita lakukan firman Tuhan. 4 hal ini dengan sungguh-sungguh. Saya ulangi kembali, 4 hal ini kerjakan sungguh-sungguh dalam rumah tangga masing-masing. Tuhan pasti melawan umatnya. Umatnya dilawan, negeri kita pun juga akan dipulihkan oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan tundukkan kepala kita. Ora bata syakara bata syikina bata. Kiri bata syukuria. Terima kasih Tuhan. Aku percaya di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah malapetaka yang ada, Engkau memberikan tempat yang terindah, tempat yang teraman dalam setiap kehidupan ini, di muka bumi ini. Ketika kami ada dalam hadirat-Mu, ketika keluarga demi keluarga ada dalam hadirat-Mu, mereka kembali memperkatakan, merenungkan firman, dan mereka merendahkan diri lalu kembali dari jalan-jalan mereka yang jahat. Lalu mereka mulai memperkatakan Taurat-Mu. Engkau ajarkan kepada mereka, Engkau nasihati melalui Taurat. Sehingga ketika malapetaka itu ada, Engkau sembunyikan umat-Mu dari malapetaka. Dan ketika umat-Mu menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, mereka dibangun kembali iman mereka. Mereka dibangun kembali kepercayaan mereka. Dan dengan sikap hati yang benar, dunia, cakar, dan kafah, aku percaya tidak akan lama lagi kau akan melawan keluarga demi keluarga. Kau akan melawan negeri di mana kami berada. Sebab kami perkatakan firman-Mu yang hidup. Kami perkatakan firman-Mu yang hidup, yang jauh lebih berkuasa. Sebab firman itu adalah Allah sendiri. Allah sendiri adalah firman. Maka segala kuasa sungguh amat sangat nyata. Aku percaya Tuhan. Aku minta Roh Kudus-Mu terus membukakan banyak rahasia, sehingga setiap anak-anak kembali kepada rencana Tuhan semula. Sebab segala sesuatunya daripada Tuhan, dan kembali kepada kemuliaan buat Tuhan. Ajari kami hidup dalam segala ketaatan. Ajari kami hidup dalam segala ketaatan, mutlak di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga lawatan Tuhan pasti terjadi. Hamba selesai bicara, aku minta Roh Kudus terus membukakan rahasia ini kepada setiap anak-anak dan anak-anak hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala kemuliaan dan hormat bagi Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati dari firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya.